Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang beriman, kembali lagi di channel ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kematian adalah sebuah kepastian berlaku bagi semua makhluk hidup, terutama manusia yang telah diberikan tanggung jawab dan memikul amanah dari Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan bekal untuk menuju tempat kembali yang sesungguhnya. Namun banyak yang masih bertanya tentang apa yang akan dihadapi setelah masuk ke liang kubur atau gerbang kematian. Bahkan itu merupakan awal dari perjalanan panjang dari sebuah kehidupan. Saudaraku yang beriman, ada beragam pendapat yang berkembang selama peradaban dunia tentang kondisi seseorang sesaat setelah meninggal dan dimasukkan ke dalam liang kubur. Bahkan berbagai mitos muncul yang sebenarnya jauh berbeda dengan penjelasan dari agama Islam yang mana telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari berbagai pendapat ulama yang telah menjelaskan dan membagikan kisah yang telah didengar olehnya menurut para sahabat yang bersumber langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para ulama menjelaskan kondisi seseorang setelah kematian dan seusai dikuburkan. Saat itu berada di dalam barzah sehingga sampai waktu akhir atau kiamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding atau barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Saudaraku yang beriman, setelah dunia yang merupakan alam ketiga yang telah kita lewati, maka kita akan menempuh alam yang keempat yang bernama barzah, yang berbagai persoalan atas kehidupan dunia kita yang kita harus pertanggungjawabkan. Di sanalah kita akan mengetahui hakikat sebuah kebenaran yang selama ini masih tertutup rapat. Bahkan Nabi menggambarkan bahwa orang yang berada di dalam dunia seperti orang yang tertidur dan bermimpi, dan dia akan sadar dari mimpi tersebut jika ia telah berada di alam barzah. Saudaraku yang beriman, alam barzah merupakan bagian dari alam akhirat. Bahkan ia pintu ke alam akhirat, karena menjadi alam antara dunia dan akhirat. Maka ia dinamakan barzah atau dinding. Karena itu
merupakan pembatas atau jalan yang memisahkan dua alam tersebut. Nah, saudaraku yang beriman, ada 5 perkara yang sangat penting yang akan dihadapi seseorang setelah ia mengalami kematian. Yang pertama, dimulai sesaat setelah dia dikuburkan, jenazah akan menyatu dengan tanah. Sebagian bahan utama penciptaan manusia dan merasa kesepian serta kedinginan di dalam kubur tersebut. Dia bahkan merasakan seseorang yang terasing. Bahkan ini akan dialami semua makhluk, baik beriman maupun kafir. Yang kedua, setelah beranjaknya manusia atau sanak saudara yang mengantarkan jenazah tersebut, maka datanglah kedua utusan Allah, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Mereka akan mendudukkan si jenazah tersebut dan akan melakukan pertanyaan. Serta kemudian yang ketiga, saat itulah jenazah akan diajukan beberapa pertanyaan yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa imammu, siapa saudaramu, di mana kiblatmu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa di alam kubur tersebut akan diperlihatkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat akan bertanya, apakah jenazah ini mengenal siapa sosok tersebut? Nah, saudaraku yang beriman, barang siapa semasa hidupnya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah dan menjalankan semua ajaran dan perintahnya, maka jenazah tersebut akan sangat lantang mengatakan bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika sebaliknya, maka jenazah tersebut akan mengatakan, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Maka celakalah mayat tersebut. Itu merupakan indikasi bahwa perjalanan jenazah tersebut semakin berat. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang keempat, maka inilah yang janji telah digambarkan oleh Rasulullah, baik mayat tersebut termasuk orang-orang yang bahagia ataupun orang-orang yang celaka. Yang mana orang tersebut adalah yang bahagia dapat mampu menjawab semua pertanyaan malaikat tersebut dengan lantang, maka malaikat akan membukakan pintu mengarah kepada surga, dan mayat tersebut bisa memandang dan mencium bau surga. Kuburnya pun dilapangkan serta diterangi. Namun sebaliknya, orang yang celaka, yang tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tersebut, maka pintu jurang neraka pun juga dibukakan di alam barzah, sehingga mayat tersebut mampu merasakan hawa panas dari neraka jahanam, dan kubur tersebut menjadi sempit, bahkan dihimpit dengan kubur, sebagaimana yang telah dijanjikan bahwa kubur akan menghimpit para pendosa hingga menyatu antara rusuk kiri dan rusuk kanan. Itulah 5 hal yang akan dialami seluruh manusia, baik golongan beriman maupun yang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari kemudian. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung.
Quran surah Al-Hashr ayat 18-20. Saudaraku yang beriman, sudah semestinya kita tidak menyia-nyiakan waktu, bahkan melalaikan waktu yang mana waktu itu adalah modal bagi kita untuk mempersiapkan bekal hari esok, hari kebangkitan. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, dan senantiasa menjaga iman hingga bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.